Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita kembali berjumpa lagi saat ini dalam pendengaran kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, ya Bapa Tuhan kami, penyelamat kami yang luar biasa dalam hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam hidup ini. Tetapi Allah selalu menganugerahkan kami hidup yang baik dan juga keselamatan. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup kini dan selama-lamanya. Saat ini kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu, membaca firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan menolong kami, ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui penyiaran rekaman Tabura Injil, Klasis Yapen Selatan, Tuhan memberkati. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami, menguatkan kami dikala kami berada dalam berbagai pergumulan yang berat. Memberikan kami petunjuk ketika perjalanan hidup kami tidak menentu. Dan juga memampukan kami untuk memberikan terang di jalan kami. Untuk menuju kepada hidup yang baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ya Allah, ya Bapa di sorga, berkatilah firman-Mu bagi kami. Juga kami selaku pendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan memampukan kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi biarlah kebenaran firman-Mu kami mau tuliskan di loh hati kami mau kalungkan di leher kami, supaya kemana saja kami pergi dan berada, kebenaran firman-Mu selalu kami ingat dan kami melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Kami menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa hadir nyatakan kuasa-Mu bagi hamba untuk dapat memberitakan kebenaran firman-Mu. Jadilah seturut kehendak Tuhan bagi kami saat ini. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita di dalam kitab Roma pasal 11. Kitab Roma pasal 11, kita akan baca ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Roma pasal 11, kita akan membaca ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis. Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap,
sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca di saat ini. Bapak Ibu pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 11 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Roma pasal 11 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10 diberikan tema bagi kita. Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Allah tidak menolak umat yang dipilihnya. Pemirsa tabura Injil, Klasisia Penselatan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Menjadi bangsa yang dipanggil dan dipilih oleh Allah, membuat Israel sering mengklaim bahwa keselamatan yang dari Allah hanya milik mereka sendiri atau partikularis, dan bukan untuk bangsa-bangsa lain. Namun klaim itu membuat mereka keliru dan sombong atau membanggakan diri mereka bahwa hukum Taurat dan Tuhan hanya milik mereka sendiri. Tanpa mereka sadari bahwa anggapan atau klaim itu membuat mereka keras hati atau tegar tengkuk, tidak rendah hati, sombong rohani, mudah terpengaruh dalam penyembahan berhala-berhala lain. Bangsa Israel membatasi kehendak Allah dalam pemikiran mereka, sehingga keselamatan hanya diperuntukkan bagi mereka. Mereka menutup diri dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain, atau yang mereka sebut sebagai bangsa-bangsa kafir. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, padahal Allah adalah Allah milik semua orang atau universalis. Allah memiliki kehendak bebas dalam menentukan pilihannya. Allah tidak dibatasi dengan pola pikir, dengan masa, waktu, dengan perbuatan, perasaan, suku, agama, ras atau budaya kita manusia. Dalam menentukan kehendak bebasnya, Allah memakai bangsa Israel untuk menyatakan bagi manusia dan bagi dunia ini keberadaan dan kemahakuasaannya dalam memilih manusia sebagai wujud, gambar, dan rupanya. Serta Allah menyatakan karya keselamatannya bagi dunia melalui manusia dan ciptaannya alam semesta. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Allah berinisiatif untuk memilih manusia atau umatnya. Bahkan Dia rela mati di kayu salib bagi manusia. Pertanyaan Rasul Paulus terhadap Tuhan atas keberadaan bangsa Israel yang telah murtad dari Allah, dan dia mengutip dari kisah Elia. Bapak Ibu pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pertanyaan Rasul Paulus terhadap Tuhan tentang keselamatan bangsa Israel yang telah murtad dari Allah menunjukkan bahwa keputusan ada di tangan Allah. Namun Allah tidak menolak umatnya yang telah dikenalnya dari semula. Sekali-kali tidak. Dan Paulus menyatakan dirinya sebagai bukti bahwa Allah tidak melupakan Israel. Selalu ada sisa Yahudi atau Israel yang masih percaya. Kita kalau lihat dari latar belakang kehidupan Rasul Paulus, yang dulunya adalah Saulus yang telah menganiaya orang-orang Kristen atau jemaat mula-mula pada waktu itu, maka tentulah pasti kita akan berpikir bahwa Paulus harusnya tidak menerima keselamatan dari Allah. Tetapi kehendak Allah bebas dan Allah menentukan pilihannya. Dan Allah memakai Paulus lebih luar biasa lagi dari Saulus yang dulu. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, juga Rasul Paulus mengutip kisah pelayanan Nabi Elia
Oh, Nabi Elia mengadu dan mengeluh kepada Allah karena semua orang Israel telah meninggalkan Allah. Namun Tuhan membantah Elia dan menyatakan bahwa masih ada 7.000 orang yang setia kepada Allah. 7.000 orang yang masih setia kepada Allah. Kita dapat melihatnya dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 18. Meski Israel tidak menaatinya, Allah tetap menyelamatkan sisa Israel. Ada peringatan bagi mereka yang mengabaikan kasih karunia Allah. Paulus menggambarkan mereka dengan menggunakan kutipan Daud dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat 22 sampai 24 dan dalam kitab Yesaya pasal 29 ayatnya yang ke-10. Kita dapat melihatnya dalam pembacaan kita ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Yaitu orang-orang yang sedang berpesta pora dengan senang. Tetapi karena merasa aman, justru mereka mengalami kehancuran. Jangan puas diri akan keselamatan sebagai bangsa pilihan. Namun kita harus menyadari bahwa itu hanyalah keyakinan semu yang akan membawa kita kepada kebinasaan kekal. Hari-hari orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, mereka akan suram dan hari-hari hidupnya penuh dengan kegelapan. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang mau kita belajar dari bagian kebenaran firman Tuhan ini melalui bangsa Israel yang dikisahkan oleh Rasul Paulus bagi kita dalam pembacaan kita. Kita sering memakai, menyebutkan, bahkan sering mendengar kalimat yang berbunyi demikian. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Apakah kita ada pada orang-orang yang hanya terpanggil saja? Ataukah juga kita menjadi orang-orang yang terpanggil tapi juga dipilih oleh Allah? Sebagaimana umat Israel, banyak orang menyebut dirinya Kristen atau sering kita bilang Kristen KTP. Tetapi belum tentu semua orang Kristen adalah orang pilihan Allah. Karena kita pun ada yang tidak setia atau taat dan melawan Allah. Bahkan lebih suka hidup menurut kedagingan atau keinginan kemanusiaan kita. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kemerosotan iman dan akhlak orang Kristen itu sudah mulai merajalela di mana-mana. Di dalam kehidupan bergereja, banyak orang sudah mulai hidup dan kurang membangun persekutuan dengan Tuhan. Tidak menjaga persekutuan dengan Tuhan. Sehingga hal ini menyebabkan mengalami kemerosotan iman yang sangat jauh. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, namun masih ada orang Kristen yang termasuk dalam 7.000 orang yang masih setia kepada Allah. Setia melayani dan menyembah Allah, beribadah, melakukan kebaikan, kasih, taat akan Tuhan atau takut akan Tuhan. Dan selalu setia membangun persekutuan dengan Allah. Tetapi persekutuan atau pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, janganlah kesetiaan itu menjadikan kita sebagai pribadi yang sombong rohani, atau pribadi yang menganggap diri kita bahwa kita nih hebat, kita nih orang yang rajin beribadah, kita nih orang yang rajin membangun persekutuan dengan Tuhan. Tetapi biarlah ketika kesetiaan kita itu kita jadikan sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan kita gunakan kesempatan pemilihan Allah atas kita itu untuk tetap setia kepada Allah. Untuk tetap hidup
dalam kehidupan yang Allah kehendaki. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ingatlah bahwa kita dipilih Allah untuk tetap setia bukan karena perbuatan kita sendiri, melainkan semua itu karena kasih karunia Allah atau anugerah Allah yang telah diberikan bagi kita, yang telah terjadi atas perkenan Allah untuk memilih kita. Kita dipilih untuk melayani Allah dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kita, baik dalam hidup keluarga, sebagai suami istri, sebagai pemuda, pemudi, anak-anak, baik dalam hidup bergereja, sebagai warga jemaat, sebagai majelis, atau apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita dalam pelayanan di gereja, dalam hidup bermasyarakat, dalam tugas dan pekerjaan kita di kantor, dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang baik. Marilah kita melakukan tanggung jawab kita itu dengan baik, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketekunan. Dan biarlah tanggung jawab itu kita lakukan bukan karena kemampuan dan kepandaian kita semata-mata. Tetapi sekali lagi, semua itu adalah kasih karunia Allah, anugerah Allah, kesempatan Allah yang telah melayakkan kita, kesempatan yang telah Allah berikan bagi kita untuk melayaninya ketika kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, karena oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristuslah kita telah ditebus dan diselamatkan. Bahkan kita juga telah dipilih menjadi orang-orang pilihannya. Dengan demikian, jadilah kuat di dalam Tuhan di masa-masa sulit di dunia ini. Jadilah kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit, dalam menghadapi pergumulan, tanggung jawab yang besar di dunia ini. Teruslah bertumbuh dalam iman yang tidak goyah, yang tidak terombang-ambing dengan pengaruh dunia ini kepada Allah. Tetap jadilah hamba yang telah dipilih oleh Allah, yang mau menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang taat, setia, dengar-dengaran, yang tetap kecil, dan hanya Allah saja yang menjadi besar di dalam dirinya. Maka yakinlah sungguh bahwa Allah tidak akan menolak kita, umat pilihannya, melainkan Ia akan mengangkat kita sebagai anaknya, mengakui kita di hadapan Allah Bapa di sorga, dan hidup bersama-sama Dia dengan Dia dalam kerajaannya. Amin. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami yang baik, karena Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan kebenaran, kemahakuasaan, keajaiban, kebaikan dan keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Ya Allah, ya Bapa di surga, berkatilah firman-Mu, sempurnakan dalam hidup kami selaku umat Tuhan. Biarlah hidup kami terus dibaharui dan diberkati melalui pendengaran firman Tuhan, tapi juga hidup kami terus diberkati oleh Tuhan dalam kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Memberkati kami sebagai bapa atau suami, sebagai ibu atau istri, sebagai anak-anak pemuda, anak-anak remaja dan anak-anak kecil, sebagai orang tua atau yang sudah lanjut usia. Tuhan menyertai dan memberkati hidup kami. Biarlah kehidupan kami ini kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami sebagai orang-orang yang telah dipilih dan
yang telah ditebus oleh Allah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa sekali-kali meskipun kami melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi anugerah Tuhan terus berlaku bagi kami. Kebaikan Tuhan terus ada dalam hidup kami. Dan kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Dan kasih anugerah Tuhan itulah yang mengangkat kami, yang menyelamatkan kami, dan memberikan kami jaminan hidup kekal. Ya Allah, ya Bapa di surga, memberkati setiap pergumulan hidup kami, baik dalam hidup pribadi, rumah tangga, dalam tugas dan pekerjaan kami, dalam hidup berjemaat atau bergereja, dalam hidup bermasyarakat, di tengah-tengah hidup kami, Tuhan memberkati kami. Tuhan ada selalu dalam setiap pergumulan hidup kami. Tuhan mampukan kami. Tuhan buat iman kami tetap kuat, tidak goyah. Tuhan terus menolong kami supaya kami terus mau memupuk iman kami. Supaya iman kami terus bertumbuh-tumbuh. Kami semakin menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk mendapat kerajaan sorga. Ya Allah, ya Bapa di sorga, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan yang terus ditaburkan dalam tabura Injil Kelasi Siapen Selatan. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus dikumandangkan dalam hidup kami, baik melalui media-media sosial, tapi juga dalam kehidupan kami di mana saja kami berada. Biarlah kami ketika mendengar firman-Mu kami menyatakannya dengan penuh sukacita. Oh, Allah adalah Allah yang luar biasa, yang telah memilih dan menyelamatkan kami. Tuhan memberkati setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan dalam penyiaran tabura Injil ini Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi kami sekalian yang mendengarkannya. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Tuhan memberkati hidup kami. Tengah-tengah seluruh kehidupan bermasyarakat, bernegara, bahkan hidup dengan siapa saja yang kami jumpai. Biarlah kami menunjukkan hidup sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Biarlah kami membangun hidup bertoleransi dengan semua orang yang kami jumpai tanpa memandang suku, budaya, dan ras. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih banyak. Kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan yang terus mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kami berdoa menyerahkan pemerintah yang adalah wakil Allah. Baik pemerintah negara Republik Indonesia, Provinsi Papua, juga Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan panggil menjadi wakil Allah untuk melayani umat Tuhan, untuk mendatangkan kesejahteraan, kenyamanan, kedamaian di dalam hidup mereka, tapi juga dalam hidup umat Tuhan yang ada di dalam negara Republik Indonesia, Provinsi Papua, dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya Allah, ya Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk semua kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami saat ini. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam hidup dan kerja kami. Ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mohon berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian. Dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikianlah pendengaran dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.